Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz, mantan sopir. Kali ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan kap ataupun mangkok penutup platina. Jadi sini berbaginya tentang permasalahan yang nempel tali busi dari koil ke tutup busi. Jadi memang kita harus teliti karena penyakit mobil kita, apalagi mobil saya ini mobil tua, tentu kita harus rajin dan memperhatikannya. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan juga nanti video ini memang bermanfaat, juga mohon juga kepada kawan-kawan dan sahabat supaya di-share kepada kawan-kawan dan sahabatnya ya. Kali ini kita akan mencoba dan saya menjelaskan tentang permasalahan kap dan tutup busi ini atau tutup platina yang sudah karatan kayak gini. Ini membuat mobil waktu dalam perjalanan pasti merebet suaranya, dan juga tenaganya hilang. Dan juga kita perhatikan di sini ada yang retak, ini kan. Nah, yang retak ini artinya nanti api yang dari kuil ke platina dia tidak full, jadi pecah di sini. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang pertama, hal tali busi harus diganti. Kenapa demikian? Kalau kita mengganti tali busi cuman satu ya juga bisa, namun lebih bagusnya kita ganti semua. Seperti ini saya ganti semua. Sebetulnya ini masih bagus ini, ya kan? Cuma karena penyakitnya di sini sudah ketahuan retak, mungkin waktu memasukkan kabel kuil ini karena dia sudah lama jadi karatan. Nah, sementara kita tidak tahu. Nah, disinilah kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ini kalau kena air atau kena embun, dia pasti karatan dia. Nah, menghindari karatan itu, kita harus punya ide dan punya pemikiran bagaimana supaya mobil kita ini tidak merebet waktu jalan. Jadi permasalahan mobil merebet di jalan itu bukan cuma dari karburator busi kuilnya saja, termasuklah tali busi ini ataupun sudah kendor ataupun bocor ya. Umpamanya di sini ada bocor, jadi arus ini dia keluar lewat ini. Nah, jadi tidak full lagi dia. Selanjutnya juga kita memperhatikan ya. Kita coba ini buka. Kita perhatikan karetnya ini. Ini sangat besar pengaruhnya. Ya, bukan cuman dari arusnya saja, dan ini juga mempengaruhi, mencegah air jangan sampai masuk ke dalam busi ini. Kalau air masuk ke dalam busi ini, secara otomatis suara mobil kita akan pincang. Ya. Sekarang kita perhatikan
supaya mobil kita tidak merebet. Ya, coba kita perhatikan dua kabel busi ini. Yang satu ini dia agak jauh ke dalam, sementara yang satu ini keluar. Nah, yang mana yang bagus kita pakai? Ini. Jadi caranya nanti waktu kita memasukkan ke dalam sambungan busi ini, kita cari, kita buat kabel ini lebih keluar dia daripada ini. Ini kan agak jauh dia ke dalam, jadi kejaran antara ujung busi ini dengan kabel ini dia lama. Nah, kita perhatikan juga kenapa ini saya ganti. Ini karet yang lama ini sudah mulai lunak. Memang kalau dibandingkan dengan yang baru ini masih bagus yang lama ini, karena yang lama ini yang aslinya ya. Cuman karena dia sudah longgar di kedudukan ini ya, dia sudah longgar, dan juga kejadiannya kapnya ini juga sudah retak ataupun pecah ya, jadi harus saya ganti semuanya atau komplit. Nah, penggantinya ini memang KW ya, asli tapi palsu. Nah, inilah namanya. Cuman kita harus mengerti, jikalau ini kita masukkan ke dalam apa ini, dia tidak bunyi ataupun tidak nyangkut busi dengan busi dengan kabel ini, nanti mobilnya juga akan berebet. Nah, itu masuk dia, artinya dia nyantol ya. Kita periksa ini semua. Keuntungannya karet yang baru ini untuk menghindari air masuk ke dalam busi ya. Kalau air nanti masuk ke dalaman busi ini, dia akan merebet juga. Nah, walaupun dia KW, kalau kita ganti dengan yang baru secara otomatis, alhamdulillah nanti secara perubahannya tetap ada. Namun kewaspadaan kita memakai kabel ini, kalau ini saya buat, saya belit atau saya ikat lagi dengan selasi ban. Jadi umpamanya kalau nanti ada kebocoran yang ada di kabel ini, dia akan tertutup. Jadi arus dari platina ini, apinya ke busi ini, dia tidak pecah, akan bagus. Nah, kenapa dia nanti diganti ini dengan yang baru? Pertama, karet ini akan menutupi sambungan kabel busi dengan sambungan ke platina atau ke rotornya. Jadi dia tidak macet lagi atau tidak berebet lagi. Nah, permasalahan ini sebetulnya sepele, namun kita harus memperhatikan. Selanjutnya juga ini kadang kan longgar ya, terlalu mudah dibuka. Ini juga harus dikembangkan pakai obeng, dibesarkan, congkel pakai obeng dibesarkan, baru kita masukkan. Dia harus mantap. Dan juga karet ini sangat besar pengaruhnya. Jikalau nanti air hujan atau air percikan masuk ke dalam ini, dia akan juga cepat karatan atau berkarat. Nah, inilah yang harus kita perhatikan kawan-kawan dan sahabat tentang mobil tua. Jadi kapan kita harus mengganti kabel ataupun tali busi, itu tergantung dengan kita. Kalau umpamanya rasanya mobil berebet, busi sudah diganti, platina sudah diganti baru, karburator sudah dicuci, dibersihkan, tapi mobilnya masih berebet. Disinilah pengaruh-pengaruhnya. Jadi memang ini kelihatan sepele, tapi pengaruhnya sangat besar ya. Jadi kawan-kawan dan sahabat, waktu kita mengganti kabel ini
tidak harus menunggu bocor atau tidaknya. Ya, kita harus yang mengerti kabel ini atau tutup platina ini dia akan rapat, jadi air tidak mudah masuk ke dalam. Waktu kita mencuci mesin mobil ini, kita secara otomatis cuci semuanya basah. Kita tidak lagi mempedulikan sambungan karet-karet ini karena kita sudah ganti baru, jadi secara otomatis bagus ya. Jadi kawan-kawan dan sahabat, mau ganti kabel atau tali busi ini ya silakan, tapi kalau umpamanya mobil tidak ada pengaruh, tidak merebet, tidak, ya untuk apa kita ganti? Nah, sekali lagi saya ulangi, jangan sampai kap ini ada yang retak atau pecah begini, atau di pinggir ini mungkin ada yang retak atau pecah, kita tidak tahu. Nah, ini sangat besar pengaruhnya dan harus kita ganti, karena arus yang dari koil ke tutup platina ini dia tidak bulat, akan menyebar atau menyebar melalui yang basah ini, yang pecah ini ya. Bagi kawan-kawan dan sahabat, jikalau penyampaian saya ini memang bermanfaat, jangan lupa di-sharekan juga kepada kawan-kawan dan sahabat, apalagi sahabat yang pemula, karena kita berbagi ini tidak ada ruginya ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada kawan-kawan dan sahabat. Dan jangan lupa channel saya ini Abdul Muiz 6991 ya. Inilah channel saya, channelnya Abdul Muiz 6991. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.